Secret lovers, siapa yang bisa menolak godaan seporsi mie instan? Makanan sejuta umat ini memang selalu punya tempat di hati kita. Namun di kota Medan, Sumatera Utara, kata instan tampaknya harus diartikan kembali. Di tangan masyarakat kota ini, mie instan bukan lagi sekedar hidangan rebusan biasa. Ya, mie instan memang tak lagi instan di tangan kopi handal Sumatera. Untuk menjawabnya, kita harus datang ke Jalan Haji Misbah, Kecamatan Medan Maimun. Di sini berdiri sebuah warung makan yang tak pernah sepi pengunjung, Warkop Agem Senyum Ketawa. Inilah tempat pertama yang mempopulerkan sajian mie ikonik ala Sumatera, mie Bangladesh. Iya, Warkop Agem. Lain nggak ada dulu. Dulu ada cuma Warkop lain lah, saya sebut nama kan. Nah, ini legendnya, ya legend lah kalau kita bilang. Beroperasi setiap hari selama 24 jam penuh, siapa sangka tempat ini dulunya sangat kecil. Sejak merintis pada tahun 1992, sang pemilik yang asli Aceh harus melewati liku-liku penggusuran pedagang kaki lima. Tetapi menu andalan mereka tetap sama, mie instan yang diolah dengan bumbu tambahan untuk bersaing dengan warkop yang menjamur di kota Medan. Berarti mungkin kita harus ada khas sendiri masing-masing. Nah kan, harus ada khas. Nah inilah bumbu yang buat resep Bangladesh. Sesuai dengan namanya, Agam sendiri merujuk pada panggilan laki-laki untuk masyarakat Aceh. Tetapi yang unik, sebutan Bangladesh ternyata tak ada kaitan sama sekali dengan negara Bangladesh di Asia Selatan. Bang itu abang, lah itu namanya Abdullah, bapak owner, Abdullah. Berarti des itu desa. Yang E itu ada koma di atas, E ujung berarti empeh. Bang Abdullah menasah empeh. Nah, itulah singkatannya. Lantas, bumbu apa sebenarnya yang ada di dalam mie Bangladesh? Agem, sang pemilik menyebut, rempah mie Bangladesh memang sangat dekat dengan masakan tanah kelahirannya. Dari kapulaga, pala, jinten, dan cengkeh menjadi bumbu aromatik dari mie Bangladesh. Sementara itu, Agem memakai cabai merah kering untuk pewarna bumbu. Kalau dibilang pedas pun kan nggak pedas ya, sedang. Tapi kalau yang cabai yang basah itu tadi pedas dia, makanya diganding dua. Nah, warnanya pun cantik dia nih. Nah. Bumbu terus diaduk selama setengah jam hingga matang agar aromanya bisa keluar secara maksimal. Ya banyak sikitnya mungkin adalah perubahan-perubahan dikit. Tapi kalau kita tetap bumbu Bangladesh agak identik ke karinya dikit. Dengan bumbu mirip kari, wajar kalau mie Bangladesh selalu identik dengan tekstur mie yang sedikit nyemek dan memiliki kuah kental. Dengan keberadaan bumbu Aceh yang dominan itu pula lah, para juru masak bisa memasak mie Bangladesh puluhan porsi sekaligus tanpa takut bumbu yang tak rata. Bumbunya itu terasa Kak gitu, terus mie-nya itu nggak pala lembek kali gitu kan, terus nyemek-nyemek juga itu yang suka banget gitu. Mie Bangladesh di sini sangat enak Kak, autentik rasanya. Dia punya ciri khas tersendiri dari bumbu, dari cara masaknya, dari penyajiannya, itu yang membuat beda. Yang menarik, jauh sebelum keberadaan mie Bangladesh, masyarakat Medan telah akrab dengan mie instan dengan tambahan bumbu lainnya. Salah satunya adalah warung mie Waem yang berada di kawasan Medan Petisa, Kota Medan. Telah berdiri sejak tahun 1971, warung Waem bisa dibilang sebagai salah satu pelopor mie instan nyemek Kota Medan. Mulai dari mentega, saus cabai, saus tomat, saus tiram, sampai kecap manis, semua dicampur satu dengan mie instan. Ternyata menambahkan bumbu pada mie instan telah menjadi kebiasaan keluarga sang pemilik Hasan sejak dirinya duduk di bangku sekolah menengah atas. Kalau saya awal-awalnya dari rumah dulu. Apa yang saya masak waktu kecil-kecil lah, anak umur 10 tahun. Merasa puas, enak gitu ya kan.
Kalau saya sekarang cucu ya kan, apa yang saya masak dia makan enak juga ya. Jadi dari lingkup keluarga itulah mengucapkan enak atau jempol ya kan. Di usianya yang hampir 75 tahun, Hasan masih aktif melayani pembeli. Menurut Hasan, memasak mie instan yang diberi bumbu tambahan tidak semudah yang dilihat orang. Tantangannya adalah menjaga tekstur mie tidak lembek, tetapi harus memakai api besar. Pasalnya, dirinya memakai wajan besar yang dipakai untuk memasak mie basah yang lebih tahan lembek. Alat masaknya itu ya kadang besar, kadang kecil apinya ya kan. Ada waktu-waktunya memang harus bisa besar. Kalau yang di rumah itu dia punya alat masak itu, kompor itu nggak bisa besar gitu ya kan, nggak bisa maknyos gitu. Kalau ini memang khusus dia kompornya. Untuk di rumah tangga pun nggak bagus dia ya kan. Uniknya, nama WM sendiri adalah sebutan yang disematkan oleh para pelanggan terhadap Hasan Basri. Sepakat, wah ini kita gelar WM. Apa itu kata temannya, WM? Wah mantap. Nggak kau rasa itu minumannya, makanannya itu enak katanya. Sepakat orang tuh. Jadi ada teruslah berkembang WM. Itulah awal-awalnya itu, menggelar saya WM itu ya kan. Bukan WM itu berarti wak marah, wak mantap itu. Lantas, mengapa masyarakat Medan dan Sumatera secara umum memasak mie instan dengan tambahan bumbu? Banyak yang menyebut keberadaan kuliner mie dengan bumbu kuat yang telah ada sebelumnya menjadi faktor utama pada selera masyarakat Sumatera. Kehadiran mie instan hanya mengubah bahan masakan tanpa menghilangkan bumbu khas. Inilah yang menjadi salah satu titik ya, bahwa mie instan kemudian lebih populer di kalangan masyarakat dan kemudian berbagai jenis olahan ini muncul. Karena masing-masing warung yang menjajakan mie instan itu berlomba-lomba melakukan inovasi terhadap bumbu-bumbu yang mereka gunakan. Kebiasaan itu diyakini muncul dari rumah masing-masing keluarga yang merasa kurang dengan bumbu pelengkap mie instan. Karena masing-masing keluarga ini cenderung melakukan eksperimen-eksperimen liar, sehingga menghasilkan ya berbagai variasi masakan dalam bentuk mie instan itu sendiri. Nah, karakter pedas itu menunjukkan bahwa kita orang-orang yang ada di Sumatera ya itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tegas. Pada akhirnya, semua mie baik instan maupun mie basah pun menjadi sajian yang kaya versi dan tentunya rasa.